Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papedapedei, NIM 2103030109, kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan review buku dasar-dasar ilmu politik bab 7 tentang hak asasi manusia. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi manusia berawal pada abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215, ditandatangani suatu perjanjian, Magna Carta, antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim, sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan. Hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris yang berlaku bagi semua warga negara sampai sekarang. Magna Carta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat. Pemikiran ini tercermin dalam karangan beberapa filsuf zaman pencerahan yang memuat aliran liberalisme atau klasik seperti Hobbes, John Locke, dan Montesquieu dan Rossi. Sekalipun mereka berbeda dalam penafsiran, semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alam atau state of nature. Dalam keadaan alam ini, semua manusia sama martabatnya, tunduk kepada hukum alam dan memiliki hak-hak akan alam. Tetapi pada suatu saat, manusia mengembangkan rasionya atau akal sehat dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak itu, keadaan alam perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat ini yang kemudian dinamakan sebagai teori kontrak sosial. Hak asasi manusia abad ke-20, awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi dalam pemikiran mengenai hak asasi antara lain karena terjadinya depresi besar atau The Great Depression sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia. Berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan, khususnya hak untuk bebas dan kemiskinan mencerminkan perubahan dalam pemikiran beberapa kalangan. Mereka berpendapat bahwa baik politik sendiri tidak cukup menciptakan kebahagiaan, misalnya hak menyatakan pendapat atau hak memberi suara dalam pemilihan umum sekali dalam 4 tahun atau 5 tahun. Tidak ada artinya bagi orang miskin, kecuali jika disertai pemenuhan kebutuhan yang paling pokok, yaitu seperti tempat berlindung, pangan, dan pakaian. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan, khususnya baik untuk bebas dari kemiskinan mencerminkan perubahan dalam pemikiran beberapa kalangan. Sekalipun masih terbatas pada segelintir orang yang berpandangan luas, mereka berpendapat bahwa hak politik sendiri tidak cukup menciptakan kebahagiaan. Pada tahun 1941, Presiden Roosevelt menjelaskan paradigma baru ini sebagai berikut. Kami sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ada kebebasan bagi manusia tanpa keamanan serta kemandirian ekonomis. Proses terjadinya negara kesejahteraan di negara-negara barat telah berjalan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya, tanpa secara formal mengacu pada rumusan internasional mengenal hak asasi ekonomi. Maka dari itu, tidak mengherankan jika banyak negara barat, terutama Amerika Serikat, berkeberatan jika hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi terlalu ditonjolkan. Sementara itu, di belahan timur Eropa telah terjadi perubahan besar.
yang dampaknya terasa di seluruh Eropa dan Amerika. Di Rusia pada tahun 1917 telah terjadi revolusi menentang kekuatan Tsar dengan dipimpin oleh Lenin. Pada tahun 1870 sampai 1924, golongan komunis berhasil mendirikan negara baru berdasarkan ideologi Marxisme dan Leninisme. Marxisme seperti ditafsirkan oleh Lenin atau komunisme. Revolusi ini membawa penderitaan besar, khususnya bagi kalangan atas, terutama di bawah pimpinan Stalin, yang mengambil alih tempat pimpinan pada 1924. Orang yang dianggap anti-revolusioner dibunuh atau ditawan dalam kamp konsentrasi sesuai Perang Dunia Kedua. Uni Soviet berhasil menjadi saingan bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya sampai pada akhir tahun 1989. Uni Soviet runtuh sebagai nation state dan terpecah menjadi beberapa negara. Hilang pula Uni Soviet sebagai simbol komunisme dan pendekar dunia kedua. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Seperti telah diuraikan di atas, sesuai Perang Dunia Kedua, timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Usaha pertama ke arah standar setting ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan PBB pada tahun 1946. Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia, kedua jenis hak asasi manusia dimasukkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain. Sekalipun hak politik masih lebih dominan, pada 1948 hasil pekerjaan komisi ini Universal Declaration of Human Rights diterima 48 negara dengan catatan bahwa 8 negara antara lain Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan tidak memberikan suara atau abstain. Deklarasi universal dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara sangat luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Satu-satunya pembatasan tercantum dalam pasal terakhir Yakin nomor 29 yang sering tidak diketahui atau dilupakan oleh masyarakat, bahwa setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya, dan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya, setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan orang lain dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan yang adil dalam hal moralitas, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Sekian dari saya, penjelasan bab 7 mengenai hak-hak asasi manusia. Terima kasih.